Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Kan ini saya ingin membuat video ya. Format gini guys sementara ya. Saya belum ada waktu untuk buat konten biasa, komentari si Luis atau yang lainnya gitu kan. Sementara ini dulu. Karena ini menurut saya cukup urgent juga gitu. Yang penting kan dakwah jalan gitu kan. Untuk pembelajaran edukasi. Jadi kita tahu fakta di lapangan gitu, ya kan. Untuk juga Anda bisa menilai. Sebenarnya ini kan jadi juga bahan diskusi dan saya akan memberikan fakta di sini gitu, ya kan? Jadi topik kali ini adalah eh, benarkah Islam mengajarkan apa untuk menyebarkan kebencian dan merongrong kitab suci agama lain? Ya, ini bukan saya ngomong loh, tapi ada seorang Kristiani di sini di komentar video saya mengatakan seperti itu gitu. Ntar kita buka dulu ya komentar dia. Mana ya? Sebenarnya udah dihapus dia guys. Jadi ada komentar dia, saya sempat ingat tuh yang sebelum dihapus dia, dia mengatakan kan awalnya di sini nih. Saya katakan gini. Nih, awalnya di sini kan, bentar ya. Nah, dia komentar dia guys, tepat setelah komentar yang ini. Ketika dia katakan ini kan, ya pendek kata saja, ya belajar lagi bang. Tuhan Islam gak sama dengan Tuhan Kristen bla bla bla. Nah, dia setelah komentar ini dia mengatakan itu guys. Dia katakan kurang lebih eh, ya orang juga tahu mana agama yang mengajarkan kasih dan mana agama yang mengajarkan untuk menyebarkan kebencian dan menolong kitab suci agama lain. Itu komentar dia yang saya ingat belum dihapus dia gitu kan. Nah, awalnya itu komentar timbul bukan di bawah ini guys ya, bukan di bawah komentar Hondo McLean ini, tapi di bawahnya lagi setelah ini. Kan gini ceritanya. Ketika si Hondo ini ya si Bang Adikis ini ngomong seperti ini kan, ini tadi sudah saya bahas kan. Nah, saya katakan seperti ini. Ngerti nggak apa yang disebut dengan tukang klaim? Tiap isi komentar Anda itu cuma klaim saja tanpa argumentasi. Saya kasih bukti dan contoh. Ntar guys. Ntar ya. Nih kenapa tidur gelap nih? Oh, pantesan. Ntar. Jadi tadi mana ya? Nih. Nah, jadi Anda juga perlu nonton video sebelumnya biar Anda paham biar Anda lebih paham gitu. Karena itu kan videonya berseri gitu. Yang tadi itu kan saya juga bahas tentang ini juga, teman di topik yang beda gitu kan. Tadi itu topiknya apa ya? Saya lupa sebelum saya buat video ini gitu. Yang penting video saya upload sebelum saya upload video ini gitu guys. Ngerti nggak apa yang disebut dengan tukang klaim? Bang Gaji Kristen gitu kan. Saya mention si Bang Gaji Kristen ini. Tiap isi komentar Anda itu cuma klaim saja tanpa argumentasi logis. Saya kasih bukti dan contoh. Jawaban Bobby lucu dan muter-muter. Sifat dia kayak anak-anak. Badannya aja yang gede, tapi otaknya kecil. Saya tegaskan dengan huruf besar. Saya tanyakan pada dia, biar dia paham nih, biar dia tuh nyah gitu kan. Maka saya kasih huruf besar gitu, biar dia baca dengan seksama gitu kan. Biar kelihatan dengan biji matanya gitu. Ini apa namanya kalau bukan klaim dan fitnah gitu kan? Apakah saya pernah mengucapkan hal seperti ini? Apakah ini yang jadikan jaga Anda? Ya saya lupa satu hal ya. Tadi si Bang si akun Bang Gadis ini sebenarnya itu masih umurnya kalau saya lihat dari foto profilnya guys dia masih masih kayak masih remaja, masih unyu-unyu lah gitu, di bawah umurnya paling masih belasan tahun gitu ya kan, kalau saya lihat dari foto profilnya gitu kan.
Sedangkan saya kan udah usia 38 tahun. Jadi dengan kata-kata seperti ini, jadi tidak menghormati orang yang lebih tua, ya kan? Kita di agama saya Islam itu diajarkan bagaimana menghormati bukan hanya yang lebih tua, tapi juga yang sebaya, bahkan di bawah kita juga harus kita hargai gitu kan. Kita menghargai yang lebih muda dan kita menghargai serta menghormati yang lebih tua, itu diajarkan agama saya. Tapi dia dengan posisi yang masih belasan tahun, dilihat dari foto profilnya, dengan saya 38 tahun yang jauh lebih tua dari dia sama sekali tidak menghargai dan menghormati saya sebagai orang yang jauh lebih tua, guys. Ini sangat disayangkan gitu, ya kan? Pakai nama apa? Akun bangga jadi Kristen pula lagi. Ini kan mencoreng nama baik dari agama Kristen itu sendiri gitu. Ada penganutnya yang seperti ini, umatnya yang seperti ini gitu kan. Nah, apakah ini yang dijadikan di agama Anda? Saya katakan kan, Anda yang faktanya seperti itu malah fitnah orang lain seperti itu. Apakah Anda tidak pernah nyadar dan bercermin? Justru bukti saya logis adalah saya memberikan pertanyaan yang relevan dengan semua kelakuan Anda gitu. Sebab sebagai orang beragama harus punya akhlak yang baik. Sudahlah nggak punya akhlak yang baik, malah bilang orang lain yang kayak anak-anak. Orang dewasa bisa menjaga ucapannya, bukan seperti Anda. Saudaratkah Anda bahwa Anda sedang menceritakan tentang kelakuan Anda sendiri? Agama Islam saya mengajarkan untuk berakhlak baik dan berkata baik pada orang lain, menghormati dan menghargai yang lebih tua. Apakah agama Anda mengajarkan itu? Saya yakin tidak. Karena ya, ini sebenarnya sindiran loh guys. Ya, sindiran. Bukan saya tidak mengatakan bahwa agama dia tidak mengajarkan akhlak dan hormat yang lebih tua, tapi saya ingin menyindir dia gitu kan, agar dia sadar, agar dia segera berubah gitu. Kalau dia itulah sebagai seorang Kristiani harus menjaga akhlak dan ya akhlaknya lah dan ucapannya, karena apa yang dia ucapkan dan dia lakukan itu ikut mempresentasikan agama yang dia bawa, apalagi dia pakai label bangga jadi Kristen gitu, ya kan? Atau harus hati-hati dalam menjaga ucapan dan akhlak gitu dan kelakuan gitu kan. Maka saya sindir, ya, maka saya katakan saya yakin tidak untuk nyindir dia sebenarnya kan, karena Anda yang merupakan presentasi dari seorang Kristiani, apalagi memakai embel bangga jadi Kristen, membuktikan hal itu tidak punya akhlak dan tidak menghormati dan menghargai yang jauh lebih tua gitu kan. Nah, di sini baru dia muncul guys. Jadi komen dia itu tepat di bawah ini gitu, ya kan? Dia katakan itu, saya masih ingat komennya sebelum dihapus itu kan, kata dia, semua orang juga tahu agama mana yang mengajarkan kasih. Ya pasti itu klaim agama dia, karena agama Kristen kan klaimnya mengajarkan kasih. Dan agama mana yang mengajarkan untuk menebar kebencian dan menolong dan suci agama lain, itu pasti agama Islam gitu. Karena hanya dua di sini kan, Kristen dan Islam gitu. Dan memang kebanyakan pakai orang seperti itu, makanya saya pengen jelaskan di video ini gitu, bahwa itu tidak benar gitu kan. Nah, guys, sambil lap-lap sedikit nih. Nah, lalu makanya saya katakan seperti ini. Jadi gini, agama Kristen mengajarkan kasih Anda bilang, dan agama Islam mengajarkan kebencian, sehingga merongrong kitab suci agama lain. Ini untuk membahas statement dia yang dihapus itu, komentar yang dihapus dia itu kan. Justru faktanya, siapakah pelaku penjajahan? Ya, Anda tidak tahu penjajahan sejak dulu Inggris, Portugis, Belanda itu ya, itu agamanya apa? Mereka itu ya, yang jajahannya agamanya apa gitu kan? Perang Dunia 1 dan 2, ya. Ada nggak Perang Dunia 1 dan 2 tuh umat Islam ikut-ikutan? Nggak ada loh guys. Ya. Ada pun satu pun negara Islam yang masuk dalam Perang Dunia pertama dan 2, malah mereka semua menjadi korban penjajahan gitu. Lalu nuklir Hiroshima dan Nagasaki yang banyak korban sampai sekarang masih yang berpuluh tahun ya, itu jejaknya masih ada ya, kerusakannya luar biasa, membunuh banyak orang, membuat cacat dan segala macamnya ya kan. Itu siapa yang buat? Orangnya agamanya apa gitu. Pembantaian jemaat masjid di New Zealand yang mana itu baru disidangkan gitu kan. Apalagi saya sebutkan lagi, tambahkan sini ya, kayak
pembantaian umat Islam di Ambon Poso itu siapa yang duluan, ya, yang pelakunya itu adalah Tibo CS. Ada ketikkan di internet Tibo CS siapa mereka gitu. Ini contoh aja ya, siapa saya katanya kan, ngaca nggak? Nah, rukun iman dalam Islam wajib meyakini bukan hanya Al-Quran, tapi juga Taurat, Zabur, dan Injil. Itu rukun iman ya. Rukun iman itu ya, Anda salah tahu ya. Kami wajib percaya kepada semua nabi, termasuk Yesus dan Musa yang ada dalam kitab. Semua nabi dalam kitab itu kami wajib yakini keberadaannya. Termasuk juga semua kitab suci, termasuk Alkitab yang isinya Taurat, Zabur, Injil. Bukan perjanjian baru ya, tapi khusus Taurat, Zabur, Injil aja. Nah, itu ada dalam Quran gitu. Makanya ketika kami membahas tentang Alkitab atau Yesus, itu masih ada relevansinya. Karena itu dibahas dalam Al-Quran. Masih ada relevansinya. Kami bahas tentang Yesus nih. Ada di Al-Quran, dan Al-Quran membahas tentang itu. Kami bahas tentang Taurat, Zabur, Injil. Ada dalam Al-Quran. Al-Quran membahas tentang itu. Ini sekali lagi guys ya, ketika kami membahas Alkitab maupun Yesus, itu ya justru ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi kami berhak untuk membahas itu. Tapi ketika umat Kristiani membahas tentang Nabi Muhammad dan Al-Quran, itu sejatinya tidak berhak. Karena Nabi Muhammad dan Al-Quran tidak terdapat dalam Alkitab. Paham maksud saya? Nah, jadi aneh kalau dikatakan kami menolong kitab suci agama Kristen itu kan. Padahal kalau gitu Anda sama yang mengatakan Al-Quran lah yang melorong kitab suci agama Kristen. Karena kami membahas itu karena itu dibahas dalam Quran gitu guys. Nah, itu yang bagi umat Kristen yang belum paham ya. Sesungguhnya bahasan tentang Yesus dan Taurat, Zabur, Injil itu adalah Al-Quran sendiri gitu. Kami membahas berdasarkan itu gitu. Bahwa kitab sudah diubah-ubah tentang manusia, bahwa Yesus dipindahi Tuhan, itu semua ada dalam Al-Quran. Jadi bukan pandai-pandai kami gitu. Jadi kalau Anda menyalahkan kami, sama dengan Anda menyalahkan Al-Quran. Ketika Anda katakan kami menolong kitab suci agama Anda, sama dengan Anda katakan Al-Quran telah merongrong kitab suci agama Anda. Karena itu kan ngaco namanya. Nah, kita bahas tentang kitab suci gitu. Justru kalianlah yang tidak berhak untuk membahas kitab suci agama kami atau nabi kami, karena itu tidak dapat dalam Alkitab kalian. Dan faktanya justru kalian melakukan banyak hal itu kan. Kalian, kita lihat banyak sekali di video YouTube ya, atau di mana-mana pembahasan tentang umat Kristen membahas, bukan cuma membahas, bahkan menghina, membuli, memfitnah Nabi Muhammad dan Al-Quran. Padahal itu tidak pernah sama sekali dibahas di Alkitab gitu. Jadi sekali lagi guys ya, yang melakukan secara fatal itu adalah umat Kristen sendiri, bukan umat Islam gitu. Kalau kami wajar dan berhak, karena ada tertulis dalam kitab suci kami. Kalau kalian tidak tertulis di kitab kalian tentang Nabi Muhammad dan Al-Quran itu sendiri guys. Jadi saya katakan lagi ya, adakah kitab Anda bahas tentang Al-Quran dan Nabi Muhammad gitu kan? Tentu tidak ada. Tapi lucunya ketika umat Islam yang memang berhak membahas Alkitab dan Yesus malah dikatakan menebarkan kebencian dan merongrong kitab suci orang Kristen gitu. Aneh sekali menurut saya. Sementara umat Kristen yang seharusnya tidak berhak bahas Al-Quran dan Nabi Muhammad tidak pernah ngaca bahwa mereka lah yang melakukan apa yang mereka tuduhkan itu gitu. Jadi mereka ini suka membolak-balikan fakta guys. Lalu kata dia ini dangkal banget sih kalau ajarannya mengajarkan kasih, lalu pengikutnya tidak. Lalu yang salah ajarannya ya. Itu saya tahu, saya ngerti banget gitu. Makanya saya selalu kasih sindiran gitu. Ya, maksudnya dia harus ngaca gitu kan. Kalau oke lah, misalnya dia klaim agamanya mengajarkan kasih, tapi pengikutnya kok seperti itu gitu. Ini kan sindiran halus yang perlu dia tuh harus introspeksi gitu. Ya kan? Itu intinya guys ya. Jadi kita kadang-kadang perlu menyindir gitu dan agar dia ngaca gitu. Jadi dia tuh jangan terlalu menggebu-gebu untuk menuduh, memfitnah sana sini gitu kan. Padahal faktanya adalah justru dari pihaknya sendiri yang melakukan itu gitu. Logika mana? Ya saya tahu bro, saya akan jelaskan nanti ya. Bedakan dengan ajaran kebencian. Di kitab sucinya dibolehkan membunuh kalau korbannya tidak mau masuk Islam. Ini mana ini buktinya? Ya saya kasih tahu ya. Sebelum saya ke bawah, Islam itu mengajarkan untuk tidak memaksakan orang lain tuh
masuk Islam. Ya, nggak boleh memaksakan. Ya, ya bahkan ya Nabi Muhammad pernah berkata, ya, siapa yang berani mengganggu orang kafir yang ada di sini, ya, di wilayah kawasan Islam gitu kan, ya, mengganggu, ya, sama dengan menggangguku. Nabi Muhammad, Anda bayangkan itu, mengganggu orang kafir, ya, yang tidak mengganggu Islam, ya, sama dengan mengganggu Nabi Muhammad. Itu Anda bayangkan coba, levelnya sama dengan mengganggu Nabi Muhammad, apalagi memaksa masuk Islam coba. Dan tidak pernah ada sejarah orang Islam memaksa orang Kristen masuk Islam kalau nggak mau dibunuh, nggak pernah. Kalau itu terjadi di Indonesia ini sudah tidak ada lagi orang Kristen, karena semuanya pasti akan dipaksa masuk Islam dan tidak mau dibunuh. Tapi fakta kan tidak seperti itu, guys, ya kan? Dan tidak ada satupun ayat yang mengatakan tentang itu. Bahkan kami itu ayatnya yang berlaku adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, gitu. Kami tidak boleh mencampur adukan agama. Bahkan Nabi Muhammad pernah, ya, Nabi Muhammad itu ditawarkan sama orang Yahudi, ya. Saya lupa nih, Yahudi pernah nih kisahnya itu. Yuk Nabi Muhammad, ikut kami beribadah 1 hari, besok kami gantian akan ibadah dengan kamu sehari. Nabi Muhammad menolak, nggak mau. Dikasih tawaran yang meningkat, gitu kan, levelnya. Oh gitu, gini deh Nabi Muhammad, kami ibadah tempat Anda itu 2 hari, nah besok kamu ikut kami 1 hari. Nabi Muhammad juga menolak. Oh gini deh, berubah lagi. Oh gitu, kamu ibadah tempat kami 1 hari, habis itu kami ibadah tempat kamu 2 hari, seminggu gitu. Sampai setahun malah ditawarkan. Nabi Muhammad cuma sehari. Nabi Muhammad tidak mau. Apa kan Nabi Muhammad katakan? Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamamu agamaku, gitu. Tidak boleh ada pencampur agama di dalam Islam, ya kan? Justru Islam seperti itu, gitu. Gak boleh memaksakan kehendak. Jadi haram hukumnya kalau dalam Islam tuh, ya, saya tahu hukum Islam, ya, haram hukumnya memaksakan kehendak, memaksakan agama Islam pada orang lain. Gak boleh. Yang boleh itu hanya berdakwah, ya, mengajak orang untuk memberi hidayah, gitu, memberikan edukasi. Gak boleh memaksa masuk Islam. Ayatnya nggak ada, gitu, yang memaksa masuk Islam kalau nggak mau dibunuh tuh nggak ada. Maka saya kasih nanti, saya tanya dia tidak bisa ngasih ayatnya, guys. Lalu kata dia, nonton tuh video Verbum Veritalis yang menanggapi video Kaf di channel Jangan Om doang. Dia nggak pernah ngasih jawaban, tapi suruh ini itu, gitu. Saya meminta jawaban. Dia ketika itu, Anda bayangkan, kita minta jawaban dari orang lain, lalu dia nyuruh kita ini itu relevan nggak kira-kira, logis nggak, gitu. Dia tinggal jawab loh, padahal kan gampang sekali. Nanti saya jawab nanti, ya. Saya jawab padahal dia tidak nanya, saya jawab malah. Saya tanya, mana ayat Al-Quran yang mengatakan boleh membunuh orang yang tidak mau masuk Islam? Jangan fitnah, bro. Jangan fitnah melulu kerjaan Anda. Saya hanya mau, karena tadi kan fitnah saya, katanya saya ini melihat dari perspektif Islam. Pas saya dijelaskan, kalau saya tuh belajar ilmu pendidikan agama, saya netral, gitu, ya kan? Dan bahkan saya siap untuk pindah agama kalau saya meyakini agama yang saya lihat itu benar, gitu, ya kan? Jadi saya sudah mempertaruhkan agama saya sendiri, gitu, karena untuk demi mencari kebenaran, ya kan? Saya membuka hati, akal, pikiran saya semua untuk belajar semua agama. Itu namanya ilmu pendidikan agama. Dan belajar tentu dengan hati yang terbuka, pikiran terbuka, dan tidak melihat dari satu perspektif aja, gitu, ya kan? Jadi mana ayat Tuhan yang mengatakan boleh membunuh orang yang tidak mau masuk Islam? Yang pindah dulu kerjaan Anda. Saya hanya mau Anda berkaca bahwa justru umat Kristen yang katanya diajarkan kasih lah faktanya yang paling banyak menciptakan kerusakan di muka bumi, gitu kan? Dan itu fakta loh, guys. Yang saya sudah sampaikan tadi faktanya. Nih, saya sampaikan ayat malah nih. Di 1 Samuel, ini baru soal ayat, belum saya sampaikan ayat lain, ya. Dan ini pernah waktu itu dibuat tes. Jadi waktu itu kan waktu itu lagi marak, Bu, Islamophobia kan. Kan lagi, bentar saya sambil lalu ini sedikit, guys. Jadi waktu itu lagi marak Islamophobia kan.
di mana umat Islam dikatakan teroris, radikal, intoleran gitu kan, ya tukang bunuh segala macamnya gitu kan. Nah makanya ada eksperimen ya, jadi padahal di Al-Quran tidak ada ya menyuruh apa membunuh, itu nggak ada gitu. Ada satu ayat memang, perangilah orang kafir dimanapun mereka berada. Nah itu konteksnya harus saya jelaskan di sini sedikit guys. Perangilah orang kafir itu dimanapun mereka berada. Ingat ya, perangilah ya. Perangilah itu bukan berarti membunuh loh. Itu poin pertama. Tapi oke lah, mungkin perang itu juga pasti yang ada sebenarnya membunuh atau dibunuh. Oke lah. Oke, anggaplah itu membunuh gitu. Perangilah orang kafir di mana mereka berada, dan ini salah gunakan biasa artikan oleh para teroris guys. Memang ada orang-orang yang ekstrem di Islam itu, dan mereka karena berpandangan memakai ayat ini. Nah ini orang-orang yang tidak paham ya saudara-saudara yang tidak paham ya, ini ayat ini ada konteksnya guys. Perangilah orang kafir dimanapun mereka berada. Ini ayat bukan berlaku untuk sepanjang masa. Ini ayat ada purpose, tujuannya, ada waktu, tentang waktunya. Di waktu gini, ini ayat turun ya, ada asbabul nuzulnya. Di waktu itu, kisahnya, sejarahnya, Nabi Muhammad itu dan pengikutnya itu kan waktu awal-awal mendakwakan Islam itu kan selalu dibully, dibantai, dibunuh, dieksekusi, dihajar gitu kan, dipersekusi oleh kaum kafir Quraisy gitu. Bahkan mereka sampai hijrah ke Madinah, ya kan. Nah jadi dakwah itu jalan tapi tidak apa guys, selalu terhambat gitu ya kan, banyak tantangannya. Nah barulah ayat ini turun, perintah untuk perangi orang kafir dimanapun mereka berada. Berarti boleh memerangi orang kafir pada waktu itu. Ingat, pada waktu itu aja ya, perintahnya kan turun pada waktu itu tuh, perangi orang kafir dimanapun mereka berada. Nah sebabnya kan ada, kenapa? Karena mereka memerangi duluan gitu loh. Mereka memerangi kaum muslimin duluan, mereka membunuh, membantai, menyiksa. Makanya Allah bolehkan untuk memerangi balik gitu. Maka turun perintah, perangilah orang kafir itu dimanapun mereka berada. Kenapa? Bukan tanpa sebab, karena mereka memerangi duluan. Sebelumnya kan Nabi Muhammad kan tidak melakukan apa-apa gitu, tidak membalas atau memerangi. Nah ini adalah legalitas. Kalau Nabi Muhammad itu berhak untuk melindungi diri, membalas gitu. Karena kalau tidak diperangi, habislah umat Nabi Muhammad, habis dibunuh, habis dibantai gitu kan. Karena kalau kita tidak melawan guys, kita akan habis gitu. Suatu cara dengan perlawanan, dengan memerangi balik gitu. Karena kan orang ngajak perang, dan mereka bukan cuma ngajak, sudah melakukan peperangan itu sendiri, sudah melakukan pembunuhan. Nah jadi ini konteks berlaku ayat untuk itu waktu itu saja, nggak relevan lagi sekarang gitu. Nah ini yang salah dipahami. Tapi kalau ayat ini coba kita bayangkan ya, ini di 1 Samuel 15 ayat 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya. Luar biasa, laki-laki maupun perempuan, wow, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini ayat kitab suci dari agama mana? Ayo jawab. Ya kan, ini pasti ini saya ambil dari kitab loh guys ya. Dan banyak ayat seperti ini ya, bukan satu. Tuh. Bayangkan ya, Islam tidak mengenal seperti ini. Islam tuh aturan peperangan ketat, tidak boleh mengganggu anak kecil, perempuan, orang tua, orang jompo, orang yang sudah menyerah. Bahkan kalau ada prajurit ya, kita kan Islamnya kan fair gitu. Bertempur tuh, perang tuh hanya sesama prajurit, soldier gitu. Nggak boleh mengganggu warga sipil, nggak boleh merusak properti, nggak boleh merusak tanaman gitu. Fokusnya hanya pada prajurit. Perang fokus pada prajurit. Ya, propertinya nggak boleh diganggu, ya, nggak boleh diambil. Warga sipil nggak boleh diganggu, perempuan, orang tua, anak-anak gitu kan nggak boleh diganggu. Bahkan prajurit yang menyerah pun ya itu harus diampuni gitu, nggak boleh diapain gitu. Bahkan tahanan pun ya itu harus dilakukan dengan baik, wajib dilakukan dengan baik. Bahkan apa yang dimakan oleh prajurit Islam yang menahan itu harus sama dengan makanan tahanan. Jadi misalnya saya prajurit muslim yang menjaga tahanan,
saya makan ayam, saya wajib ngasih makan ayam juga kepada tahanan itu, guys. Harus sama gitu. Nah, itulah apa kemuliaan Islam gitu. Jadi nggak ada yang seperti ini, nggak ada mengajarkan apa atau ayat yang mengatakan seperti itu. Bunuhlah semuanya gitu loh, tanpa pandang bulu, ya, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki ini kan bisa jadi sipil gitu, bukan hanya prajurit, ya kan, anak-anak maupun anak-anak yang nyusu gitu, lembu maupun domba, unta maupun keledai gitu. Jadi ini sekali lagi guys ya, bukan hanya kelakuan umatnya, tapi juga kitab sucinya gitu. Nah, saya mengucapkan ini bukan saya benci dengan umat Kristen atau ayat atau Alkitabnya, enggak. Ini hanya untuk biar orang-orang seperti Hondo McLean ya dan Bang Gaji Kristen ini sadar, dan umat Kristen lain itu sadar. Ketika kalian menuduh kami teroris, kalian tuduh kami kadron, radikal, intoleran, padahal faktanya kalian seperti itu gitu. Tapi pernah nggak kami sebut kalian radikal? Pernah nggak umat Islam mengatakan orang Kristen itu radikal, teroris, intoleran? Tapi nggak pernah kan? Justru kalian melakukan itu pada kami gitu. Padahal faktanya sebaliknya gitu. Makanya saya buat video seperti ini agar kalian semua sadar gitu. Nggak layak kalian menuduh kami teroris, kadal burun, radikal, intoleran. Padahal faktanya kalian lah yang melakukan itu semua, dan kitab suci kalian lah yang menuliskan itu gitu loh. Jadi waktu itu pernah juga ada eksperimen ya, waktu lagi marah-marahnya label-label terorisme kepada umat Islam itu, Islamophobia, itu umat Islam di Eropa itu mengcover Alkitab dengan cover Quran gitu kan, dan menunjukkan pada umat Kristiani, coba baca ini kan labelnya nipu tuh guys, labelnya kan Quran. Padahal itu adalah Alkitab yang dibungkus dengan label Quran, sehingga mereka menyangka itu Quran, dan mereka membaca, wah ini ayatnya ngeri-ngeri loh gitu. Akhirnya dibuka sampulnya, oh ternyata Alkitab, mereka malu sendiri gitu. Nah, itulah fakta yang ada gitu. Ini mereka akhirnya sadar, ternyata mereka baru tahu loh, ternyata kitab mereka ada ayat seperti ini gitu, yang keji seperti ini gitu loh. Nah, jadi itu untuk mengcounter Islamophobia ya. Label-label buruk pada umat Islam yaitu teroris, radikal, intoleran, itu caranya. Akhirnya ketahuan sebenarnya siapa sebenarnya yang seperti itu gitu kan. Nih, itu kata dia apa ya? Allah ngeles logika ngilang, wakaka dangkal tadi ya gitu. Jangan play victim lah tadi ya kan. Loh, siapa yang play victim? Saya sudah sampaikan fakta tadi kan. Umat Islam membahas kitab kami, tapi menuduh sudah berubah. Ingat, ini dikatakan di Quran. Quran mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil sudah diubah oleh tangan manusia. Yang kami sampaikan itu sesuai dengan Quran gitu. Sesuai dengan kitab suci kami gitu. Bukan pendapat kami pribadi. Ini klaim dari mana? Dari Quran. Buktinya apa? Quran yang mengatakan itu gitu. Anda bisa baca Quran sendiri, ayatnya banyak situ mengatakan seperti itu. Itu katanya tunjukkan yang asli gitu. Gini bro, tunjukkan asli ya. Bisa gini. Saya mau ngubah misalnya suatu apa? Saya mengubah misalnya suatu produk gitu, atau suatu, ini kan ceritanya akhirnya kan buku. Gimana kalau saya bakar yang asli sebelum saya ubah? Itu bisa nggak ada aslinya? Nggak semuanya itu ketika tersebut itu berubah berarti masih ada aslinya. Nggak semuanya. Ada yang masih ada aslinya, ada yang tidak. Kenapa? Itu yang namanya penghilangan alat bukti. Kalau Anda belajar hukum ya, Anda tahu ada namanya itu penghilangan alat bukti. Jadi nggak semua itu, banyak loh penjahat yang lolos dari hukum itu karena alat buktinya dihilangkan gitu, ya kan? Jadi sekali lagi ya, nggak semua itu harus dibuktikan dengan adanya yang asli gitu. Tapi di mana kita berubah dengan adanya kontradiksi. Misalnya yang ayat ini ngomong A, tiba-tiba ayat B ngomong B. Nah, ini kan udah bentuk perubahan gitu. Kok bisa ada ketidakkonsistenan dan ada kekontradiksian gitu, ya kan? Nah, itu salah satu. Dan juga dari para pendapat dari, ini bukan hanya dari Quran yang ngomong ya. Kalau kita sudah berubah dari pendapat dari beberapa pakar, profesor dari Kristen sendiri gitu. Anda bisa tahu ada Robert Fang gitu ya, dan di acara Yesus Seminari, mereka menyampaikan kalau memang mereka meneliti dan mengadakan seminar, mereka mengklaim memang Alkitab ini sudah diubah oleh, isinya sudah berubah gitu, dan banyak perubahan di dalamnya gitu. Dan banyak juga pihak
pakar dari kisah sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi sumbernya itu dari Al-Quran dan juga dari pakar kitab pakar dari kisah sendiri gitu loh guys. Itu fakta yang ada sekarang. Kata aja lagi, jangan asal ngomong nggak ada bukti. Saya udah sampaikan bukti tadi. Kalau kalian percaya kitab suci kami, ya bakar aja Quran. Karena pertanyaan yang berbeda itu loh. Ini apa-apaan coba? Kalau kalian percaya kitab suci kami, ya bakar saja Quran. Karena pertanyaan yang berbeda itu, masa dia suruh bakar Quran guys? Ini kan sudah makin ngaco di sini kan? Kita kalau percaya pada sesuatu, nggak mesti membakar yang lain gitu. Saya percaya pada Quran, nggak mesti saya membakar Bible gitu. Karena itu nggak ini nggak relevan loh guys. Aneh bagi saya gitu kan. Anda percaya kitab kami, tapi menuduh sudah dirubah, dasar tukang klaim, tukang tuduh, dan tukang mental korban. Saya percaya kitab kalian itu yang mana dulu. Kalian nggak paham-paham deh kan. Kitab sucinya kan sudah diubah gitu. Berarti kalau diubah, berarti masih tersisa sebagian yang asli gitu. Jadi sebagian asli, sebagian palsu. Dan ingat itu bukan klaim dari umat muslim, tapi disebutkan di mention di Quran dan juga pendapat dari para pakar kisah sendiri gitu. Ya kan? Jadi kami yang percaya yang aslinya, yang masih sesuai dengan Quran gitu. Bukan kami itu percaya semuanya. Ini ada tidak paham kan? Katanya itu bukan teladan kami ya. Teladan kami Yesus Kristus mengajarkan kasih. Bedakan dengan nabimu dong. Nih, dia nyebut Nabi Muhammad nih. Padahal dia nggak berhak mengatakan itu, karena Nabi Muhammad tidak pernah sebut dia kitab dia gitu kan. Dan dia menuduh Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan kasih berarti. Sementara dia tidak pernah menyampaikan bukti ayat satupun atau bukti Nabi Muhammad mengucapkan sesuatu yang ajaran yang tidak kasih gitu kan. Lalu kata dia, lihat tuh video Verbum Veritatis yang menanggapi video Kaf Media. Di situ jelas dalil-dalilnya apa yang dijadikan Muhammad. Haha tadi ya kan. Malah ketawa guys. Dia tidak memberi ayat gitu kan, tapi malah menyuruh saya untuk menonton video orang lain gitu. Ini berarti dia mengambil ilmu orang lain gitu kan. Ini sayang kan, berarti dia nggak punya ilmu gitu. Saya berargumentasi itu memakai ilmu saya sendiri gitu. Dia tidak punya ilmu, berarti ini orang jelas tidak punya ilmu guys, ya kan. Kalau dia punya ilmu, dia akan langsung sampaikan ayatnya gitu kan. Dia hanya bisa ikut-ikutan saja namanya ini. Saya katakan Al-Quran yang menyebut bahwa Injil sudah tidak asli. Kami ada dasar dalam mengatakan itu, yaitu dasarnya kitab suci kami sendiri. Saya sudah meminta Anda untuk memberikan ayat Al-Quran yang mengatakan seperti yang Anda tuduhkan. Tapi Anda tidak bisa memberikan, dan justru saya yang memberikan ayat dalam kitab perintah Tuhan untuk membunuh semuanya. Bukan hanya dewasa, tapi juga perempuan, kanak-kanak, anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba. Silakan Anda bantah ayat yang saya kasih ini gitu. Dan ini tidak bisa bantah guys ya. Oke. Ini kayaknya ada satu lagi nih guys. Dia kayaknya apa kata dia nih? Kayaknya dia ada bantah nih. Nih. Coba. Nah, di sini ya. Kayaknya dia ada komentar terakhir nih. Saya mumpung dia balas gitu. Coba kita lihat dulu apa balasan dia. Mana ya? Ini panjang loh guys, sampai bawah. Bentar. Nah, ini. Coba kita baca ya. Iya, makanya minta bukti dong kalau Injil sudah nggak asli. Sudah saya sampaikan tadi. Nanti saya balas lagi di komen bawah ini. Itu juga, Quranmu juga cuma asal klaim aja, nggak ada bukti. Memang tukang klaim doang. Dia mengatakan Quran itu main klaim guys ya. Jadi sudah saya katakan ya, bukti itu nggak semuanya itu harus pakai apa ya. Buktinya itu yaitu ada perubahan dalam kitab itu adalah adanya kontradiksi. Itu bukan suatu bukti. Ya. Adanya pertentangan. Misal Yesus katakan gini, aku datang bukan untuk menirikan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menirikannya. Ingat ya, bukan untuk menirikannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, menggenapi ini apa? Artinya adalah menambah sehingga lengkap.
Sehingga yang dilakukan Yesus adalah menambah sehingga lengkap, bukan meniadakan, bukan mengganti. Misalnya ada 1 2 3 4 5 6 aturan 7 4 8 7 8 9 10 itu nggak boleh bertentangan dengan aturan 1 2 3 4 5 6 tentunya kan. Itu baru namanya menggenapi. Tapi kalau ada aturan di aturan nomor 7 8 9 10 itu bertentangan satu aja dengan aturan sebelumnya, itu berarti sudah mengganti, meniadakan. Dan faktanya itu terjadi. Ya. Contoh, Perjanjian Lama mengatakan sunat adalah perjanjian kekal, wajib dilakukan. Di Perjanjian Baru dikatakan sunat tidak wajib. Ini kan sudah mengubah hukum. Pan Yesus katakan tidak, dia datang bukan untuk meniadakan, tapi faktanya itu menjadi tiada, diubah hukumnya. Lalu hukum kisos, janganlah, di Perjanjian Lama dikatakan janganlah engkau merasa kasihan kepadanya. Yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan nyawa ganti nyawa. Itu Perjanjian Lama. Tidak berubah di Perjanjian Baru. Itu ditiadakan. Berlaku adalah hukum kasih. Tambah pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini kan sudah ditiadakan namanya. Bukan ditambah. Ya kan? Nah, Yesus katakan padahal lagi ditambah lagi, dia katakan sesungguhnya selama belum lenyap lagi dalam bumi, satu iot atau titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Perjanjian Lama. Dari kitab para nabi gitu guys. Tapi faktanya sudah ditiadakan kan? Tidak ada lagi hukum kisos. Bahkan babi yang diharamkan Perjanjian Lama, ini dikatakan babi itu haram gitu kan. Di Perjanjian Baru nggak haram lagi. Yang haram apa? Berubah dia nih guys. Bukan babi lagi, babi tidak lagi haram. Yang haram apa? Apa yang keluar dari mulut, bukan masuk dalam mulut. Berarti semua yang masuk tuh dalam artian yang kita makan minum tuh semuanya halal. Nah ini kan sudah mengubah Perjanjian Lama, yaitu haramnya makan babi guys. Gitu. Oke, ini karena hujan juga ya, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.